Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustazah Vita. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Simak ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ada dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan cara pembagian bersusun atau pembagian porogafit. Nah, di video kali ini Ustazah Vita akan membahas cara yang pertama dulu ya, yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Untuk bisa menggunakan cara yang pertama ada syaratnya. Syaratnya yaitu apabila penyebutnya bisa diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, jika tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogafit. Misalnya, bilangan pecahan 1/7. Penyebutnya ini kan 7. 7 ini kan tidak bisa diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maka untuk mengubah 1/7 menjadi sebuah pecahan desimal, kita harus menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogafit. Contoh yang pertama, misalkan kita akan mengubah pecahan 4/5 menjadi sebuah pecahan desimal. Maka penyebut 5 harus kita ubah dulu menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, 5 ini bisa nggak ya kita ubah menjadi 10? Untuk mengubah penyebut ke 10, maka bisa kita kalikan dengan 2 atau 5. Karena di sini adalah penyebutnya 5, maka bisa kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikalikan dengan 2, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2, sehingga menghasilkan 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, sehingga 4/5 sama dengan 8/10. Untuk mengubah menjadi bilangan desimal sangat mudah, kita menggunakan cara yang cepat. Karena di sini penyebutnya 10, maka desimalnya adalah hanya ada satu angka setelah koma. Kita coba tulis dulu ya rumusnya. Jadi ini koma, setelah itu kita kasih titik-titik satu saja untuk menuliskan bilangannya. Nah, pembilangnya karena hanya ada satu angka, maka pembilangnya ini langsung kita tuliskan di belakang koma, sehingga di sini kita tuliskan menjadi 8. Dan di depan koma, karena ini hanya satu angka pembilangnya, maka kita kasih angka 0. Jadi 4/5 sama dengan 0,8. Contoh kedua, misalnya kita akan mengubah 32 per 25 menjadi pecahan desimal. Maka 25 ini harus kita ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kira-kira mungkin tidak kalau 25 diubah menjadi 10? Tidak mungkin kan? Nah, maka kita coba bagaimana jika 25 kita ubah menjadi 100. Apakah bisa? Untuk mengubah sebuah penyebut menjadi 100, maka kita bisa mengalihkan dengan 2, 4, 5, atau 25, tergantung dari berapa angka pada penyebutnya. Nah, untuk 25 ini kita kalikan dengan berapa ya supaya menjadi 100? Ya, benar, kita kalikan dengan 4. Jika penyebutnya kita kalikan dengan 4, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. Maka dihasilkan 32 kali 4 sama dengan 128. Sekarang kita mempunyai pecahan 32/25 sama dengan 128/100. Lalu kita akan ubah menjadi sebuah pecahan bentuk desimal. Karena penyebutnya 100, maka
ada 2 angka di belakang koma. Kita kasih tempatnya 1, 2, dan pembilangnya kita pindahkan menjadi bentuk desimal ini. Maka di sini adalah 1,28. Begitu caranya, sehingga kita dapatkan 32/25 sama dengan 1,28. Mudah kan adik-adik? Contoh yang ketiga, kita akan mengubah 3/8 menjadi sebuah bentuk desimal. Caranya sama seperti contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kita harus mengubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Di sini ada bilangan 8 pada penyebutnya. Maka apakah 8 ini bisa kita ubah menjadi 10? Tidak bisa. Apakah 8 ini bisa kita ubah menjadi 100? Tidak bisa juga ya. Nah, berarti kita coba apakah 8 ini bisa kita ubah menjadi 1000. Untuk mengubah sebuah penyebut menjadi 1000, maka bisa kita kalikan dengan 2, 4, 5, 8, atau 125. Nah, karena di sini penyebutnya 8, maka 8 ini dikali berapa ya menghasilkan 1000? Berapa ya kira-kira? Ya benar, 8 ini kita kalikan dengan 125. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 125, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 125. Maka kita dapatkan 3 kali 125 sama dengan 375. Sehingga kita mendapatkan pecahan 3/8 sama dengan 375/1000. Selanjutnya akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena di sini adalah penyebutnya per 1000, maka kita buat tempat ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita pindahkan pembilangnya ini ke sini. Sehingga karena pembilangnya sudah ada 3 angka, maka tinggal kita taruh di sini 3, 7, 5. Lalu depannya koma bisa kita tambahkan 0. Sehingga kita dapatkan 3/8 sama dengan 0,375. Mudah ya adik-adik? Nah, supaya kalian lebih lancar, sekarang coba kalian ubah pecahan berikut menjadi bentuk desimal ya. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Yang pertama 3/5, kedua ada 7/20, dan soal yang ketiga 6/125. Selamat mencoba adik-adik.